Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang berada dalam gedung gereja maupun yang mengikuti secara live streaming. Selamat beribadah pada malam hari ini 24 Mei. Kita memperingati Hari Alders Giat, Hari Pertobatan dari John Wesley. Kita akan memulai dengan ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu mari kita menyiapkan hati kita. Kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Nyanyian Rohani Metodis 3, Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi kasih Allah yang turun ke dunia. Hormat bagi anak Bapa, juru selamat manusia. Haleluya, haleluya, juru selamat manusia. Musik memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan akan pujian ini baitnya yang ketiga. Hormat bagi Raja Sorga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Amin. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mengangkat pujian kita yang mengatakan bahwa Dekat kasih-Mu Bapa,
kembali menaikkan pujian kita. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita akan berresponsoria, bermazmur memuji Tuhan secara berganti-gantian, dimulai dengan saya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperuntukkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melanda-nya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesatan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari kita menaikkan pujian kita seperti rusa yang haus, rindu aliran sungainya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Aldersgate Day, tepatnya di tanggal 24 Mei 1738, dengan berat hati John Wesley melangkahkan kakinya di malam hari menuju jalan Aldersgate, kota London, Inggris, untuk menghadiri sebuah pertemuan. Pada saat itu, tulisan Dr. Martin Luther tentang pengantar kitab Roma sedang dibacakan. Jam menunjukkan pukul 8:45 malam ketika John Wesley menggambarkan perubahan akibat dari karya Tuhan dalam hidupnya. Aku merasakan hatiku dipenuhi kehangatan yang sangat tidak biasa. Aku merasakan betapa kini aku percaya pada Kristus. Kristus sendirilah keselamatanku, dan suatu keyakinan telah ditaruhkan dalam hatiku bahwa Dia telah mengangkat semua dosa-dosaku dan menyelamatkanku dari hukuman dosa. Setelah melayani 12 tahun sebagai pendeta, menyaksikan bahwa ia masih belum memiliki keyakinan akan kepastian keselamatan jiwa. Hal ini kita ketahui dari sejarah dan khususnya dari buku hariannya ditulis demikian. Aku pergi ke Amerika untuk orang-orang Indian agar bertobat, padahal aku sendiri belum mempunyai iman yang menyelamatkan. Siapa atau apa yang dapat melepaskanku dari hati yang busuk dan jahat ini? Aku cukup baik beragama, khususnya bila tidak ada persoalan. Aku bisa berbicara dengan baik, apalagi beriman bila tidak ada bahaya. Tetapi ketika maut menatapku, maka hatiku gelisah. Apalagi aku belum bisa berkata, mati adalah keuntungan. Sekian lama ia telah melayani dan melakukan pekerjaan baik, namun pada malam itulah ia sadar bahwa keselamatan bukan didapatkan melalui Kristus tambah perbuatan baik, tetapi keselamatan hanya oleh Kristus saja yang telah mati dan bangkit. Perbuatan baik bagi John Wesley bukan lagi jalan untuk mendapat keselamatan, namun menjadi akibat atau buah dari keselamatan yang sudah dimiliki. Keselamatan adalah anugerahnya semata. Transformasi terjadi dalam pelayanannya, dan sejak saat itu gerakan metodis menjadi sebuah kekuatan dahsyat yang melanda Inggris Raya, menyebabkan terjadinya revival atau kebangkitan rohani Protestan. Hari ini, 284 tahun yang lalu, kebangkitan rohani itu terjadi dalam diri John Wesley dan menjadi viral di Inggris Raya, bahkan saat ini di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Saatnya kita berdoa untuk kebangkitan rohani terjadi, bukan untuk Indonesia saja, namun terlebih dahulu atas kita yang menyebut diri sebagai pelayan Tuhan, sehingga hanya akan ada satu fokus dan kerinduan dalam pelayanan kita, melayani, memuliakan Tuhan dengan ketaatan, melakukan kehendak-Nya. Mari berdoa agar kebangkitan rohani terjadi dalam kehidupan kita pribadi lebih dahulu, sehingga kehangatan dan kuasa ilahi menyelimuti kita, agar kita dipakai menjadi alatnya dan mengubah dunia. Selamat merayakan Aldersgate Soli Deo Gloria. Baik, jika ada Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang ingin mempersembahkan kesaksian maupun pujian, dipersilakan. Ya.
kasih untuk kesaksian pujian dari Ibu Eviati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita kembali naikkan nyanyian rohani metodis 128, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus. Aku jadi milikmu, bila rohmu meyakinkan bahwa kamu milikku. Aku berserah, aku berserah kepadamu Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus. Ku berikan diriku, beri kasih-Mu dan kuasa-Mu yang berkati anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus. Ku rasakan apinya, karena selamat yang sempurna. Puji-puji namanya. Aku berserah, aku berserah kepadamu Juru Selamat. Aku berserah. Amin. Kami berserah kepadamu ya Bapa, lebih daripada kemarin, minggu lalu, bulan lalu, dan tahun lalu, dan masa-masa lalu. Penyerahan diri kami bukan saja agar kami mendapat sesuatu darimu ya Tuhan dalam anugerah, tetapi lebih kepada ketaatan kami kepadamu ya Bapa, sehingga kami semakin memahami anugerah-Mu yang sangat dalam dan luar biasa, menuntun setiap kami orang percaya dalam merayakan Alders Gate, hari yang bersejarah tetapi juga penuh kuasa, dan sampai dengan hari ini dan masa yang akan datang, kuasa itu Engkau curahkan menuntun banyak orang datang kepadamu ya Tuhan.
Tolonglah kami semua dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami menyambut firman. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Shalom. Pada bagian perayaan kita Aldersgate malam ini, kita akan disuguhi satu bagian firman Tuhan dari kitab Roma, tetapi bukan tafsirannya, seperti yang didengar oleh Bapak Gereja kita, Pendeta John Wesley, pada masanya 284 tahun yang lalu. Tetapi langsung kepada firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Baik, mari Bapak Ibu, baik yang di gereja maupun yang di rumah melalui streaming ini, kita membuka firman Tuhan Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diselamatkan, diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Dengan tema Kristus telah mati untuk kita. Jemaat yang mengasihi Tuhan, segala makhluk hidup termasuk manusia yang terperosok ke dalam lumpur hidup tidak pernah bisa keluar dari lumpur itu dengan selamat. Lumpur itu menelan dan mematikannya. Semakin banyak bergerak di dalam lumpur itu, maka semakin dalam dan kuat lumpur itu menelannya. Untuk bisa keluar dari lumpur hidup, maka hanya ada satu cara untuk bisa selamat, yaitu ketika ada bantuan dari luar lumpur hidup itu untuk menolong. Bisa dalam bentuk manusia,
bisa alat atau benda sebagai pegangan, intinya dari luar, dirinya di dalam lumpur itu, maka baru bisa diselamatkan. Demikian dengan hidup manusia, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Lumpur hidup itu adalah dosa. Dosa merupakan lumpur hidup yang bukan saja menelan dan mematikan, tetapi juga menyiksa dan memperdaya sedemikian rupa sehingga sampai mati dan terbenam di dalam dosa itu sendiri. Di beberapa daerah, Bapak Ibu, rawa-rawa itu banyak lumpur hidup. Tidak satu dua hewan-hewan tertelan, terperosok. Tapi ada juga manusia yang terperosok, Bapak Ibu, di dalam lumpur hidup itu. Tetapi karena ada temannya di luar, maka temannya mengulurkan tangan atau kayu, tongkat sebagai pegangan, maka bisa ditarik keluar. Dalam salah satu riset yang pernah dilakukan oleh satu lembaga dari Amerika tentang lumpur hidup yang berada di daerah Amerika Latin, mereka memakai pernapasan membawa oksigen, tapi terjun ke dalam lumpur itu. Pertama terasa biasa, kepalanya masih di atas permukaan lumpur. Semakin dia bergerak, itu hukumnya lumpur, semakin dia merosot ke bawah. Semakin beberapa orang mereka di dalam menggelepar-gelepar 2-3 orang sebagai eksperimen, contoh yang meneliti, lalu makin terperosok dan tidak ada tempat untuk menginjakkan kaki. Lalu perlahan-lahan tenggelam. Tapi karena mereka membawa oksigen, ya tetap bisa bernapas. Sampai ketemu fondasi atau dasar dari lumpur hidup itu, baru berhenti. Tergantung daerahnya, Bapak Ibu. Dan yang jelas, satu fenomena di dalam lumpur hidup itu, semakin banyak bergerak, semakin membawa ke dalam dasar dan tentu mematikan. Itu gambaran sebenarnya kepada kita manusia. Lumpur hidup itu adalah dosa. Dan di dalam amanat teks yang kita baca barusan, Roma 5 ayat 1 sampai 11, yang pada perayaan atau pada masa John Wesley dibaca tafsirannya. Lalu John Wesley yang berada di luar hatinya hangat. Dan dia menemukan dirinya berada di dalam keadaan lumpur itu, Bapak Ibu, saudaraku. Di dalam pembacaan ini kita melihat, sebab dijelaskan dengan sangat gamblang kondisi manusia yang berdosa, dan seperti dalam lumpur hidup semakin banyak bergerak, semakin banyak dosa yang terjadi atau dilakukan. Dosa melahirkan dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Firman Tuhan menuliskan kepada kita. Dosa melahirkan dosa, dari satu dosa bisa timbul banyak dosa yang menghasilkannya menjadi dosa beranak pinak. Sehingga ada satu cara, hanya ada satu cara untuk lepas dari dosa itu, yaitu dengan kehadiran penolong dari luar dirinya sendiri. Nah, siapa penolong itu? Jikalau dalam lumpur hidup tadi, penolong adalah dari luar dirinya. Bisa manusia, bisa dalam bentuk pegangan, tumbuh-tumbuhan,
batang pohon, ranting, dan seterusnya. Tetapi ketika berbicara tentang lumpur dosa, hanya satu penolong kepada kita yang diberikan oleh Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Di ayat 1 dan 2 amanat teks ini menjelaskan kepada kita secara luar biasa. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Segala pembenaran yang kita terima dari Tuhan Allah, segala iman yang kita terima dari Tuhan Allah, damai sejahtera dan seterusnya oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat pertama. Inilah penolong itu. Oleh karena Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Kasih karunia ini artinya anugerah demi anugerah yang diterima seseorang di dalam Yesus. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita berbenggah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Puncaknya di seberang sana, Bapak Ibu. Ayat 1 dan 2. Ada beberapa hal yang terjadi dalam diri seseorang oleh karena Tuhan Yesus Kristus menurut ayat 1 dan 2 ini. Dan ini penuh kuasa Bapak Ibu. Martin Luther juga membaca firman Tuhan ini, kitab Roma, bertobat. Padahal sudah menjadi seorang pastor. John Wesley membaca tafsiran yang ditulis oleh Dr. Martin Luther itu, hangat. Ada lawatan Tuhan terhadap dirinya. Yang tentunya nggak bisa didefinisikan secara general. Tetapi itu adalah satu perbuatan Tuhan yang ajaib kepada seorang pendeta pada masa itu yang bernama John Wesley. Ada beberapa hal yang terjadi di dalam diri seseorang oleh karena Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudaraku. Menurut nats yang kita baca ini. Yang pertama, oleh Yesus Kristus beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Oleh Yesus Kristus, sekali lagi. Nggak ada cara lain. Tuhan menuntun ke jalan keselamatan yang Dia tentukan. Jadi Tuhan menuntun dengan caranya. Ini mengindikasikan kepada kita cara kita nggak bisa. Sebab kita berada di dalam status berdosa. Orang berdosa dan status berdosa nggak mungkin bersama dengan yang mulia, yang kudus seperti Allah. Harus diantarai dulu. Harus dijembatani dulu. Nah, siapa yang menjembatani? Tuhan Yesus. Kan kita tahu kita najis, Allah kudus, kan tidak bisa bersatu. Hanya bisa dimungkinkan yang najis ini disucikan oleh darah Yesus, oleh Yesus. Dan itulah yang disebut beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Tuhan menuntun ke jalan keselamatan tersebut yang Dia tentukan. Nah, ini memberikan pengertian kepada kita dari nats ini Bapak Ibu bahwa Tuhan menuntun ke jalannya, bukan ke jalan kita. Maka ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah tuntunan Tuhan. Kedaulatan Tuhan yang membuat kita bisa merespon kasih karunia Allah. Rasul Paulus yang Tuhan percayakan menulis surat ini kepada jemaat di Roma adalah orang yang mengalami tuntunan Tuhan ke jalannya. Jadi kelihatan sekali Bapak Ibu. Rasul Paulus sendiri seorang tokoh agama pada waktu itu di bawah pengasuhan Profesor Gamaliel. Orang Farisi juga dia. Terpandang. Dan pada waktu Stefanus dirajam, dibunuh, dilempari dengan batu, mati, dia saksi. Tapi kemudian dalam perjalanan hidupnya, dia bertemu dengan Yesus pada waktu ke Damaskus. Tuhan menuntun Bapak Ibu saudaraku.
Artinya ketika kita hari ini dimanapun kita percaya dengan cara apapun, itu hasil dari tuntunan Tuhan. Seyogianya kita menghargai kepercayaan dan keyakinan itu. Sebab buktinya sampai hari ini banyak orang sulit untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai dengan hari ini banyak orang gak bisa menerima seperti Rasul Paulus ini. Yesus adalah Tuhan. Ketika kita melihat pertobatan Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal 9, kita menemukan di sana bahwa Tuhan menuntun dia beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Jalan masuk. Tujuan akhirnya adalah Rasul Paulus menyaksikan perubahan hidup kepada banyak orang. Itu tujuan akhir Tuhan menuntun. Jadi kalau ada yang dituntun Tuhan, tapi tidak menyaksikan Tuhan, ya diragukan tuntunan itu. Yang kedua, di dalam nas ini Bapak Ibu, di dalam Yesus Kristus disampaikan kesempurnaan hidup ditemukan. Ayat 3 sampai 5 ya. Kita membaca di sana ayat 3 sampai 5. Penyempurna hidup itu yaitu Roh Kudus sendiri. Sebab Roh Kudus yang menjadi tanda atas materai kesempurnaan hidup seseorang. Kalau seseorang diterima menjadi PNS, ya ada NIP-nya, tandanya. NIP itu kan tanda, ada SK-nya. Kalau seseorang masuk TNI atau Polri dikasih pangkat, itu kan tandanya. Menandakan dia berbeda dengan petani. Kalau seseorang menjadi pilot, ya dikasih dia tanda pilot di bahunya. Ada garis 2, garis 3. Itu tidak sembarang garis. Kan tidak mungkin tukang becak memakai garis pilot itu, Bapak Ibu. Ketika Rasul Paulus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tandanya adalah dia dipimpin oleh Roh Kudus itu sebagai yang mengikuti. Pangkatnya, jabatannya, hierarkinya yang mengikat. Bapak Ibu saudara. Jadi artinya kepada kita dibeberkan oleh firman Tuhan ini, ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bonusnya, sebutlah seperti itu, Roh Kudus, tandanya. Dan yang ketiga, kematian Kristus adalah cermin untuk melihat masa lalu seseorang. Ya, ayat 6 sampai 11 dipaparkan dengan sangat jelas. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Nah, kalau orang nggak di dalam Kristus, dia nggak mengerti itu bahwa Kristus mati untuk dia. Dan dia tidak bisa melihat masa yang lalu itu sebagai sesuatu refleksi kepada dia di dalam Yesus. Menjelaskan kepada kita ayat 6 sampai 11 ini, hanya dengan mati bersama dengan Kristus setiap orang bisa melihat masa lalunya yang kelam. Jadi kalau orang nggak di dalam Kristus, dia nggak tahu masa lalunya itu kelam atau tidak. Dia merasa benar-benar aja. Nggak ada sesuatu yang salah gitu loh. Itulah sebabnya seperti Rasul Paulus, sehingga dia bisa melihat aku dulu yang begini. Dan semuanya itu tidak ada yang mendatangkan sesuatu kehendak Tuhan, sehingga dia bisa menemukan apa yang dia praktekkan di masa lalu itu kelam. Berbeda dengan orang-orang yang tidak di dalam Kristus. Itu yang mau dinyatakan. Dia tidak melihat yang lalu itu kelam, dia melihat itu sesuatu kebanggaan. Kan Rasul Paulus sudah menyebut yang lalu itu sampah, yang tidak di dalam Kristus. Menjelaskan hanya dengan mati bersama dengan Kristus setiap orang bisa melihat masa lalunya dengan kelam. Dan bagi seseorang yang tidak di dalam Kristus, masa lalu sekelam apapun tidak dianggap sebagai satu jalan kematian. Dianggap sah dan benar-benar biasa aja.
tanda petik tumpul benar. Gitu loh. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku jemaat yang mengasihi Tuhan, sebagai amanat khotbah kepada kita, kelihatan sekali dari amanat teks itu kita dituntun untuk mengerti respon setiap orang yang ada di dalam Kristus yang diwakili oleh Rasul Paulus. Respon. Ya, jadi ternyata pasal 5 ayat 1 sampai 11 itu berbicara tentang respon juga. Pertama, bersyukur atas kasih karunia Tuhan Yesus yang menuntun ke dalam pertobatan. Bersyukur. Jadi, kalau kita di dalam Kristus tidak bersyukur dengan tuntunan Tuhan membawa kita kepada pertobatan, berarti sebenarnya hidup keagamaan kita itu adalah hidup yang masih menurut penilaian kita. Belum menurut penilaian Tuhan Allah, Bapak Ibu saudaraku. Itulah sebabnya disebutkan di dalam ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Paham benar ya Rasul Paulus tentang hidupnya ya, yang mendapat anugerah dari Tuhan, dan itu semata-mata hanya karena tuntunan pertobatan dari Tuhan. Sehingga di dalam syukur itu dinyatakan Rasul Paulus dalam pelayanannya dengan luar biasa. Hidupnya bukan lagi yang dulu, tapi sudah yang baru. Baik senang maupun susah semua disyukuri. Tidak 1-2 kali Rasul Paulus mengalami penganiayaan, intimidasi, dan seterusnya. Tapi dia tetap bersyukur, tidak mundur. Ini salah satu ciri bersyukur atas karunia Tuhan yang menuntun ke dalam pertobatan. Kelihatan tekadnya, kelihatan keinginan dan kemauannya, bukan digerakkan oleh situasi, tapi digerakkan oleh satu tujuan, yaitu Tuhan yang menuntun kepada pertobatan itu. Seolah-olah hendak menyatakan begini Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah memanggil kita ke dalam pertobatan, Tuhan yang sama menuntun kita ke dalam ketaatan, ke dalam satu kesetiaan, ke dalam satu kesabaran, ketabahan, dan melewati segala sesuatu dalam syukur, apapun itu. Sehingga bersyukur ini merupakan satu anugerah. Dan yang kedua, yaitu memiliki damai. Respon setiap orang termasuk Rasul Paulus memiliki damai. Damai yang lahir di dalam diri setiap orang percaya, bukan damai yang dipantulkan seperti bulan memantulkan cahaya matahari. Bulan kan memantulkan cahaya juga, memberikan sinar ya, tapi pantulan yang dia terima dari matahari. Tetapi damai yang dimaksud pada bagian ini adalah damai yang telah dikerjakan Tuhan menjadi satu pabrik, memproduksi damai itu dalam dirinya yang dikerjakan oleh Tuhan. Sehingga bukan memantulkan seperti bulan memantulkan cahaya matahari. Sehingga damai itu benar-benar lahir seperti mata air di dalam diri seseorang yang telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Damai yang lahir di dalam diri setiap orang percaya, Bapak Ibu. Sekalipun menuju maut, kematian dunia dan penganiayaan, Rasul Paulus dan semua orang percaya pada masanya tidak gentar menghadapi intimidasi maut tersebut. Tidak gentar.
Sebagai referensi kepada kita, sesudah orang-orang Roma dimenangkan, Bapak Ibu, dan nanti sudah banyak orang percaya di sana, mereka mengalami intimidasi, penganiayaan. Salah satu penganiayaan itu adalah menangkap orang percaya karena dianggap sebagai teroris, istilah sekarang, pengganggu keamanan. Maka mereka tanpa melalui persidangan dicelupkan ke dalam sumur-sumur aspal. Pagi siang itu hukumannya. Nanti pada sore hari diambil, lalu dinyalakan di jalan-jalan kota Roma. Itu orang, bukan rusa, bukan boneka. Apakah surut orang menjadi percaya di kota Roma pada waktu itu? Tidak. Justru makin banyak orang percaya dan memberi dirinya dibakar. Dan bagaimana responnya kalau sekarang? Terlalu rapuh. Dan banyak orang tidak menghargai, menghayati tuntunan Tuhan. Sehingga sedikit-sedikit pergesekan tersinggung. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati, ya menyatakan sikap yang bertolak belakang dengan kasih Tuhan. Sehingga sulit kita menemukan kesetiaan di masa sekarang. Kalau saya mengujinya, Bapak Ibu, kalau mengkonseling orang mau menikah, satu saja, seberapa engkau setia dengan gerejamu, seberapa engkau setia dengan ibadah minggu dan pelayanan-pelayanan lain, maka engkau layak untuk dipercayai. Sebab patokan kita adalah Tuhan. Kalau dengan Tuhan saja dia tidak berani setia, tentu dengan pasangannya pasti. Sedikit saja nanti ada godaan, ada di rumah pertengkaran, dia langsung selingkuh. Sedikit saja nanti dia ada percekcokan, langsung PKL. Tahu PKL? Pindah ke lain hati. Langsung PKL dia. Sedikit saja ada sesuatu, langsung meninggalkannya. Sehingga kesetiaan itu barang yang langka hari ini. Maka bersyukurlah kita hari ini, sekalipun sebegini, inilah orang yang setia itu. Amin. Jadi untuk mencari orang yang setia itu ukurannya adalah Tuhan dan ibadah yang disajikan Tuhan. Di luar itu nggak usah dicek. Pernah suatu ketika saya diikutkan menyeleksi calon satpam di Jakarta. Waktu saya masih guru Injil nih. Salah satu perusahaan itu teman, lalu ikutlah nanti menyeleksi katanya. Dikasih satu bundel tentang tes psikotes. Saya bilang untuk apa ini semua, ini banyak sekali. Gak ngerti saya ini. Lah nanti yang kau tanya apa? Satu aja. Kalau dia orang Kristen saya akan tanya, setia enggak kau beribadah minggu? Setia enggak kau dengan Tuhanmu? Nah di situ aja nanti jawabannya. Ah itu bisa berbohong mereka. Gak bisa, saya bilang. Saya dibohongi kan ada Tuhan. Nanti kita cek. Sebulan 2 bulan langsung ketahuan kerjanya. Betul. Ketika seleksi, kan ratusan yang mau melamar jadi satpam itu. Saya orang Kristen, ada lebih separuh ya kebanyakan. Saya pertanyaannya itu. Dan di dalam menjawab mereka acap kali, ada berbohong? Iya. Saya kan manusia, boleh dibohongi. Bisa, maksud saya, bukan boleh. Tapi dalam prakteknya nanti ketahuan ketika jaga dia tidur. Ketika nanti jaga ternyata temannya disuruh. Dan seterusnya mereka bermain-main absen.
Dan saya bilang ke bosnya teman ini, sidaklah sesekali. Disidak betul, pecah. Beberapa dinasihati, ya diterima lagi. Beberapa yang gak bisa dinasihati, ya dikeluarkan. Satu contoh kepada kita, Bapak Ibu saudaraku, seperti yang diamanatkan oleh firman Tuhan ini, bahwa apapun yang kita terima ini selalu berkaitan dengan pemeliharaan atau anugerah dari Tuhan dalam bentuk tuntunan. Sekalipun menuju maut, kematian dunia dan penganiayaan, bukan saja Rasul Paulus tetapi jemaat-jemaat itu juga tidak takut mati. Kira-kira apa penyebabnya? Tentu pertama mereka sudah memiliki kepastian keselamatan. Sudah masuk surga gitu loh. Jadi untuk apa lagi takut? Nah yang kedua, sudah menemukan hidup yang sejati. Kan di dunia ini banyak orang hidup tapi belum tentu sejati. Maka kalau ditanya apa arti tujuan hidupmu, banyak orang bercerita ini dan itu. Tetapi hidup yang sejati adalah, jikalau aku hidup, hidup untuk Tuhan. Jikalau aku mati, mati untuk Tuhan. Itulah hidup sejati, hidup untuk Tuhan, mati pun untuk Tuhan. Jadi apa yang perlu kita khawatirkan? Itulah mereka dapat bermegah sekalipun dalam penganiayaan, penderitaan, tetap di dalam damai. Hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu saudaraku tentu menjadi idaman banyak orang. Dari zaman Rasul Paulus di gereja mula-mula sampai dengan masa kini, ada banyak orang yang mengalami tuntunan Tuhan untuk masuk ke dalam jalan keselamatan ini. Misalnya Martin Luther pada tahun 1511 menemukan tuntunan keselamatan dari Tuhan Yesus dengan menerima penyataan membaca surat Roma ini juga, dan menemukan tangan Tuhan menuntunnya pada satu keselamatan hanya oleh anugerah. Dan oleh Tuhan Bapak Ibu, banyak sekali orang yang telah dituntun sampai kepada anugerah keselamatan. Sampai kepada Bapak gereja kita, John Wesley. Jadi kalau orang Metodis tidak mengerti Bapak gerejanya John Wesley dengan caranya dan keterbukaan hidupnya di dalam sejarah itu, ya cukup keterlaluan. John Wesley itu Bapak Ibu saudaraku orang yang saleh. Bukan di dalam kumpulan orang yang sering berbuat dosa, bukan. Tapi ketika dia ditabiskan menjadi pendeta dan dikirim melayani ke Amerika, pelayanannya di sana tidak berhasil. Dia bercita-cita disebutkan mau mempertobatkan orang-orang Indian di Amerika. Tapi tidak ada yang sukses. Persoalan yang banyak, lalu dia kembali ke Inggris. Di dalam kapal itu dia bertemu dengan anugerah Tuhan. Pendahuluan. Ketika orang-orang Moravian di kapal itu, Bapak Ibu tidak takut dengan kapal yang mau tenggelam itu. Kapal kan sudah diombang-ambingkan oleh badai. John Wesley melihat di pojok sana, beberapa orang Moravian itu menyanyi-nyanyi, memuji-muji Tuhan. Tidak gentar dengan kapal yang sedang diombang-ambingkan oleh badai itu. Tetapi John Wesley ketakutan. Sangat ketakutan dengan kematian. Akhirnya dari pertemuan itu nanti dia dipimpin oleh Tuhan dalam komunitas Moravian itu. Akhirnya dia menemukan Bapak Ibu saudaraku satu pergumulan batin. Seperti yang dikemukakan pada pembacaan jurnal John Wesley tadi. Baru dia menemukan arti dari dituntun Tuhan. Dalam peristiwa Aldersgate di London, kota Inggris 24 Mei 1783.
284 tahun yang lalu, 2 abad setengah, Bapak Ibu, hampir 3 abad. Dia menyatakan, aku merasakan hatiku dipenuhi kehangatan yang sangat tidak biasa. Warm disebut dalam bahasa Inggris. Aku merasakan betapa kini aku percaya pada Kristus sendirilah keselamatanku. Dia sudah pendeta 12 tahun, lalu keselamatan pribadi itu baru dia temukan di situ. Dan suatu keyakinan telah ditaruhkan dalam hatiku bahwa dia telah mengangkat semua dosa-dosaku dan menyelamatkanku dari hukuman dosa. Baru dalam peristiwa Jalan Aldersgate itu, jam 8 malam kurang lebih. Sama seperti yang dialami Martin Luther. Sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dan orang-orang percaya atas lawatan Tuhan. Tuhan menuntun mereka kepada satu kebenaran yang membuat mereka teguh dan tekad yang yakin. Saya juga sudah lama menjadi Kristen, lahir dari keluarga Kristen, sudah sini. Tetapi kehangatan itu saya terima ketika saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu, ada intervensi Tuhan kepada setiap orang meneguhkan keselamatannya. Dan itulah yang dialami oleh John Wesley. John Wesley sudah melayani sebagai pendeta kurang lebih 12 tahun pada masa itu. Aldersgate itu. Satu waktu yang lama. Dan bercita-cita mempertobatkan orang-orang Indian di Amerika. Tetapi apa yang terjadi dalam hidupnya, jurnal yang dia tulis menjawab begini. Aku pergi ke Amerika untuk orang-orang Indian agar bertobat. Semangatnya luar biasa bukan? Agar orang Indian. Padahal aku sendiri belum mempunyai iman yang menyelamatkan. Lah apa yang mau diceritain? Orang dia belum selamat. Orang dia belum meyakini dia selamat. Maka sekali lagi Bapak Ibu, dari sinilah lahir statement John Wesley, khotbahkanlah hidupmu dan hidupilah khotbahmu. Maka Bapak Ibu saudaraku, pengkhotbah itu di Metodis tidak sembarang hanya bisa berpidato. Bukan. Tapi orang yang menceritakan hidupnya. Jadi hidup saya di mimbar ini dengan hidup saya nanti di rumah, hidup saya di jalan dimanapun harus sama. Kan acap kali hidup kita di mimbar ini, indah sekali rasanya. Tapi di rumah, tidak. Tapi di jalanan, lebih tidak lagi. Tetapi Wesley menyebut, khotbahkanlah hidupmu. Hidupilah khotbahmu. Dan siapa atau apa yang dapat melepaskanku dari hati yang busuk dan jahat ini? Lah orang yang sesuci John Wesley, dia kan di kelompok orang-orang yang rohani. Bukan di kelompok orang-orang pemabuk. Bukan di kelompok orang-orang yang suka main judi, main kartu, main perempuan. Tapi dia menyebut dirinya adalah hati yang memiliki hati yang busuk dan jahat ini. Karena dia menyadari bahwa anugerah Tuhan itulah yang menyucikan segala sesuatu yang tersembunyi itu. Sekecil apapun. Aku cukup baik beragama. Nah, disebut di sini. Jadi pendeta John Wesley itu cukup baik beragama. Orang tamatan Oxford, Master of Arts. Pada masa itu master jarang-jarang. Dari Oxford lain lagi, jarang sekali. Apa yang kurang? Khususnya bila tidak ada persoalan. Kelihatan ya? Beragama bila tidak ada persoalan, dia menjadi orang baik.
Aku bisa berbicara dengan baik apalagi beriman bila tidak ada bahaya. Tapi kemudian dalam hidupnya setelah lawatan Tuhan itu, perjumpaan itu, dia mengalami kebalikannya. Dia akan berbicara, berkhotbah senang atau tidak senang, bahkan ada persoalan atau tidak, dia tetap menyatakan keinginan Tuhan. Maka hatiku gelisah, apalagi aku belum bisa berkata mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21 dikutip. Kalau ada hari ini orang yang takut mati, berarti dia sama dengan John Wesley sebelum dilawat Tuhan di Aldersgate. Ya, ada yang takut mati? Banyak orang takut mati. Ada yang mau masuk surga? Semua tunjuk tangan. Ada yang mau ke surga sekarang? Jangan dulu lah Pak Pendeta. Berarti dia belum siap. Kita siap kapanpun, amin. Di dunia ini ada dua tanda kehidupan, Bapak Ibu, Saudara. Sebagai penutup kepada kita, yaitu kehidupan biasa, tentu tanpa Roh Kudus. Di sekeliling kita banyak itu. Atau kehidupan yang sempurna dengan Roh Kudus. Berarti apa yang dialami oleh John Wesley di Jalan Aldersgate itu adalah penyempurna di dalam kehidupannya. Akhirnya pelayanan John Wesley itu dahsyat luar biasa. Setelah peristiwa itu, momen itu, momen Aldersgate, dia merasakan hangat. Saya mencoba men-searching, mempelajari worm, kehangatan itu. Itu sama seperti apa yang dinyatakan Tuhan kepada jemaat mula-mula ketika Tuhan naik ke sorga. Tinggallah di Yerusalem 10 hari, akan dicurahkan janji Bapa, Roh Penghibur. Maka hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit itu, atau 10 hari setelah kenaikannya ke sorga, yang kita juga rayakan nanti hari Kamis, janji Bapa, Roh Penghibur itu, Parakletos itu turun memenuhi orang percaya di Yerusalem seperti lidah-lidah api. Seperti kalau lidah api kan terbakar mereka. Mengajarkan kepada kita itu adalah satu bentuk kehangatan. Sehingga murid-murid itu bukan saja menjadi murid Kristus, tetapi berani menyatakan imannya. Demikian dengan kita saat ini, Bapak Ibu, saudaraku. Kehangatan itu juga masih terjadi sampai dengan hari ini. Amin. Masalahnya adalah kapan kita peka terhadap kehangatan Tuhan itu. Tuhan Yesus menuntun setiap kita dengan kasih yang lembut di tengah kesusahan dan kemelut hidup yang kita alami. John Wesley itu lagi kesusahan. Bayangkan pelayanan kembali dari tempat pelayanannya dengan gagal. Lah mau kemana lagi dia melayani? Kan dia pendeta gereja Anglikan. Sampai mati pun pendeta John Wesley adalah pendeta gereja Anglikan. Tetapi yang menarik pada bagian ini, Bapak Ibu saudaraku, Tuhan Yesus dengan lembut menuntun. Ketika kesusahan itu datang melanda, kesulitan, pergumulan itu datang melanda, Tuhan Yesus datang menuntun. Maka pada bagian ini firman Tuhan menyatakan kepada kita seperti dalam surat Ibrani, jangan menjauhkan diri dari persekutuan dan ibadah yang kita praktekkan. Jikalau ada kesulitan, kesusahan, pergumulan, penderitaan, semakin dekat dengan persekutuan.
Disitulah ada jawaban. Kan John Wesley ogah-ogahan mau ke persekutuan Moravian itu, yang dibacakan surat tafsiran kitab Roma yang ditulis Dr. Martin Luther, reformasi pertama. Tetapi dia mendengar dan dijawab Tuhan. Dia tidak dilawat di tempat diskotik, di tempat orang sedang minum-minum alkohol, di tempat orang sedang main judi, di tempat orang sedang sabung ayam, atau sedang menonton sepak bola. Tetapi dilawat di tempat persekutuan itu. Maka Bapak Ibu saudaraku, jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Sedapat-dapatnya kita harus ke persekutuan. Sedapat-dapatnya kita harus ke tempat ibadah. Sebab di sanalah kasih karunia Tuhan dinyatakan kepada kita. Dan melawat pergumulan kita itu. Menjawab pergumulan-pergumulan yang ada. Sebab Tuhan Yesus menyatakan dalam Matius 11 ayat 28 sebagai ayat penutup. Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saya yakin pada masa itu John Wesley letih lesu. Sebab baru pulang dari Amerika ke Inggris. Sebab pelayanannya di sana ditolak, berantakan. Lalu kemudian mengalami beban berat. Tapi justru ketika dia mau datang ke persekutuan Moravian itu, dia mengalami lawatan Tuhan. Nah, hari ini sekecil apapun tekad kita itu pasti dihargai Tuhan. Asal kita datang kepada Tuhan. Jadi kata kuncinya persekutuan. Kan tidak mungkin Tuhan Yesus memberikan anugerah di tempat-tempat lain. Di bawah pohon, di mana-mana, enggak, di persekutuan. Maka di mana kita bersekutu, disitulah anugerah dinyatakan, dicurahkan, menjawab semua pergumulan yang sedang terjadi, termasuk kemelut hidup yang kita alami. Itulah yang dimaksud dengan kuasa persekutuan. Jadi ibadah itu ada kuasanya. Makanya kalau badan kita pegal, sakit, jangan terus langsung mengambil kesimpulan, saya enggak mau ke persekutuan. Kalau kegiatan kita begitu banyak sekali kegiatan, udah capek, jangan ambil langsung keputusan. Saya mau istirahat aja di rumah setelah mandi makan. Kan saya capek, nggak ke persekutuan. Keliru. Sebab di persekutuan itulah Tuhan memberkati. Menjawab semua pergumulan, kemelut hidup, kesusahan, dan apapun yang terjadi. Dan firman Tuhan ini sudah dialami oleh banyak orang. Hari ini bersukacitalah dan bersyukur karena kita juga ikut mengalaminya. Amin. Kita berdoa. Kami patut dan terus bersyukur ya Bapa karena anugerah-Mu menuntun kami kepada anugerah yang lebih lanjut, lebih mulia lagi, dan Engkau terus curahkan bagi kami. Dan di awal kami bertemu dengan Engkau telah menuntun kami kepada kesetiaan. Dan segala juang gumul kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Topang dan tolong ya Tuhan sehingga lawatan-Mu menjadi berkat yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Ajar kami terus belajar untuk hidup di dalam pembaharuan seperti yang dialami oleh hamba-Mu John Wesley. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan diri kami ke dalam pemeliharaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Kita akan mengumpulkan persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tinggal sertaku baiklah senja, dan makin turun Tuhan ibadah, dan pertolongan tiada ku temu. Maha penolong tinggal sertaku, aku perlukan Engkau tiada. Dalam cobaan Kau aku pegang. Siapa penuntun yang sepadamu, siang dan malam tinggal sertaku. Musik memuji Tuhan. Baik, yang ketiga kita bagi berdiri. Nyata di depan, tunjukkan jalan yang menuju terang. Fajar menghalau kabut dan mendung, Tuhanku Kau tinggal sertaku. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapa di sorga, kami menyerahkan persembahan yang kami kumpulkan, berkati ya Tuhan. Setiap tangan yang mempersembahkan Engkau campur tangan dalam hidup mereka, dalam pekerjaan usaha mereka, terutama dalam kesehatan mereka, sehingga kami semua mengalami berkat yang berkelimpahan. Kami berdoa dan menyerahkan gerejamu GEM Immanuel Banjarmasin, Tuhan memberkati dalam mengelola. Engkau tambahkan terus semangat dan kuat ya, untuk kesetiaan kepada jemaatmu. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa di mana kami tinggal di Banjarmasin, Engkau berikan damai. Dan kami terus berdoa menyerahkan pertumbuhan GEM Immanuel Banjarmasin. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa, dan Engkau campur tangan atas diri setiap jemaat dan keluarganya dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Kami menyerahkan juga untuk ibadah hari kenaikan yang akan kami jelang lusa, hari Kamis. Tuhan memberkati. Kami serahkan ibadah minggu dan P3MI, P2MI, PWMI, sekolah minggu. Kami teringat rencana untuk segala yang berkaitan dengan pemilihan presiden, berkati Tuhan sehingga Engkau jauhkan dari segala niat jahat, oknum dan golongan yang ingin merongrong kewibawaan negara kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan kami ini. Amin.
Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Silakan duduk, saat teduh pribadi. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Selamat Hari Aldersgate.